Ya, selamat pagi semuanya. Maaf suara saya juga agak bindeng akibat clubbing. Ya, eh, ini langsung saja nggak ada apa-apa lagi, nggak disebutin apa gitu. Maaf Pak, terlewat. Saya Ya, pembacaan CV. pemenang lomba apa gitu. Ya, izin Pak, pembacaan CV Pak Deden Siswanto. Para hadirin yang terhormat, saya oke. izin untuk membacakan CV dari Deden Siswanto. Dibaca ini deg-degan. Deden Siswanto. Semangat kan, nggak belum ngantuk kan? Belum lapar? Belum ya. Saya agak dingin soalnya baru masuk lagi Bandung. Kemarin saya ada lama di luar negeri. Oke, silakan mau dibacakan saya. Deden Siswanto merupakan seorang fashion designer, juga merupakan seorang owner sekaligus kreatif director dari brand Deden Siswanto yang berdiri tahun 1995 hingga sekarang. Deden Siswanto menempuh pendidikan pada Studio Intermodel tahun 1986 hingga 1987 dan Futura Design Center tahun 1991 hingga 1992. Deden Siswanto juga merupakan founder dari Islamic Fashion Institute tahun 2015. Deden Siswanto aktif dalam Indonesia Fashion Chamber tahun 2016 hingga sekarang. Ya, cukup ya. Ya, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Mungkin saya di sini lebih membahas sesuatu tentang kehidupan nyata ya. Jadi Bapak Taruna Kusmayadi itu menjelaskan tentang kain batik, wastra Indonesia yang sangat amat kaya ya, dan juga dengan filosofinya dan juga dengan harga-harga yang cukup terinci dari Mas Taruna. Jadi itu untuk menandakan bahwa kita akan siap untuk bisa terjun untuk ke industri ya. Apalagi di sini banyak juga pelaku fashion tentunya teman-teman saya di sini. Halo, Indonesia Fashion Jember Bandung, tepuk tangan buat mereka. Buat semuanya di sini, terima kasih buat Maranatha di sini sudah bisa memberikan tempat kami di sini. Bu Reti, terima kasih gagasannya membuat hal seperti ini pertama di Bandung. Bu Yospin, selalu kita berkomunikasi ya, dan juga ada Pak Patura dan juga teman-teman lainnya banyak di sini yang sudah kenal di sini. Jadi ini kita akan memulai segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Nah, apa itu kehidupan nyata ya? Kita bersekolah di sini biasanya belajar apa? Kreativitas ya. Jadi creativity to be a reality itu ya kita harus bisa menyambungkan. Sekolah kreativitas menggebu-gebu ketika masuk ke kehidupan nyata seperti apa. Nah itulah makanya ingin saya berbagi apa yang sudah saya lakukan selama ini dan juga apa yang sudah saya berjalan sekian tahun. Itu yang saya juga saat ini masih terus belajar dalam membangun sebuah brand ataupun juga berkiprah di industri fashion agar walaupun kita usia sudah lanjut ya, Bu Reti sama kan kita usia ya. Jadi kita tetap harus eksis ya, harus tetap tampil bisa memperlihatkan bahwa kita punya gagasan baru dan segala sesuatunya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi walaupun mungkin saya sebut jadul kali ya anak sekarang ya, saya gaptek mungkin, tapi dalam hal lain saya punya intuisi yang lebih baik daripada yang high tech. Nah seperti jadi kita memadukan antara dua unsur. Dan saya sangat beruntung, saya lahir tahun 60 ya, 60 sekian dan sekarang sudah ke 2000 sekian, sudah lintas generasinya berapa generasi 3 kali ya Mas ya? Atau 4 ya? Betapa tuanya dunia ini ya. Oke, kita lanjut mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Segala sesuatu berhubungan dengan kehidupan nyata adalah from real way ya. Apa tuh from real way? Ya, jadi kondisi saat ini di mana brand-brand ya, ready to wear banyak ditampilkan, banyak dijual. Jadi sekarang tidak perlu sekolah mungkin ya, cukup punya handphone dengan kuota penuh ya, atau mungkin dengan wifi yang kencang. Kita cukup buka klik Pinterest ya, klik, semua tinggal keluar, tinggal dibuatlah modal sedikit, beli kain ke The Fashion atau ke Kings ataupun ke Tamim kemana, ke Cigondewa, belilah bahan, buatlah baju, dijual. Dan hidup makmur, betul tidak? Betul. Apalagi sekarang busana-busana muslim tentunya juga mewabah, merajai segala sesuatu yang berhubungan dengan income ya. Berapa omsetnya busana muslim? Ada yang tahu? Bu Perta mungkin tahu?
Bu Andin, nah jadi omsetnya itu adalah minimal sekian ya, berapa digit ya, dibanding dengan busana konvensional. Nah itu adalah segala sesuatu yang memudahkan. Nah, tetapi karena kita berbicara di sini, tentunya berbicara dengan dunia pendidikan, dan kita perlu belajar banyak hal agar kita bisa lebih baik daripada untuk bisa menghasilkan segala sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar melihat, mengklik, dan juga membuat semua mudah karena digital ini. Ya, jadi kita akan muat seperti apa, oke? From runway to runway. Apa? To runway. Karena kalau kita membuat busana, basic, kemeja, celana, baju dijual cukup. Tetapi ketika ingin tampil sebagai seorang fashion designer yang bisa dilihat karyanya, kita harus mempunyai sesuatu yang berhubungan dengan tampilan, presentasi ditampilkan di panggung runway. Itu penting ya. Karena kalau bicara pakaian ready to wear, ya orang bisa beli apapun itu. Bentuknya seperti itu. Saya beli jaket, ya di mana? Di brand tertentu. Bagus, tapi ketika disambungkan dengan hal lain, belum tentu bisa ditampilkan secara keseluruhan, totalitas. Oke. Kita lihat lagi. Kita sering kesulitan dalam mewujudkan koleksi busana. Betul tidak? Walaupun udah sekolah tetap bingung. Mandek ya, dengan air kopi, dengan segala macam inspirasi tetap suka mandek. Betul Mbak Riri? Betul. Itu selalu seperti itu ya, semua juga akan melewati ini. Ya, kebutuhan fashion show akibat terbatasnya koleksi runway yang kita miliki. Ya, kalau kita sudah berkembang di industri, pasti hanya terbatas. Oke? Selain itu terkadang tidak memiliki waktu yang cukup untuk proses pembuatan koleksi. Kenapa? Kita punya brand, sudah jualan sekian lama dan oke. Di Baltos sudah 3 ada tempatnya Fatura ya. Ada berapa? 10 toko ya di Baltos. Tuh, udah 3 ya. Tapi ketika kita menghadapi akan menjalankan sebuah event, ada fashion show. Nah, mungkin nggak membuat koleksi baru? Keburu tidak? Waktu seminggu atau 2 minggu? Ya, sebulan minimal ya, kalau untuk koleksi yang bagus. Oke. Tetapi tidak terpikirlah kita dalam mengoptimalkan koleksi busana daily wear agar dapat tampil di runway. Bagaimana caranya? Nah, oke, kita lihat di sini. Ready to wear. Busana ready to wear adalah busana yang dibuat dalam kondisi siap pakai dengan ukuran yang sesuai standar. Semua sama karena akan menjadikan sebuah komoditi. Dalam arti kita bisa menjual ya banyak. Itu yang diharapkan ya dengan ready to wear ini. Berikutnya, kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang cenderung menggunakan basic wear. Kenapa? Aneh sedikit nggak mau kan? Mau dipakai kemana? Akhirnya memakai yang basic. Nah, itu tertantang kita akan menjual sesuatu yang mudah dijual agar juga akan laris di pasaran dan omset yang tadi saya bilang sekian, oke? Nah, dan yang tentunya lebih nyaman dan mudah dipakai. Berikutnya kita lihat lagi, saya agak cepat ya biar nanti soalnya banyak materi yang harus disampaikan. Nah, bagaimana ready to wear bisa ditampilkan di runway? Ada yang tahu? Harus apa? Perlu apa? Styling, apa lagi? Mix and match, oh pintar. Apa lagi? Oh jangan nanya ini, ada yang di belakang. Apa lagi? Yang di sana, apa kabar? Ada yang tahu? Styling, apa sebelum mendesain apa? Perlu apa? Inspirasi ya, oke. Kita lihat sini nih. Nah, basic item yang dibutuhkan di sini perlu atasan, ya kan? Bottom, bawahan, ya. Top, outer. Ini yang sedang lagi laris-larisnya kan top outer ya. Siapapun memerlukan top outer. Apalagi untuk wanita untuk menutupi apa? Menutupi dan memperlihatkan kelebihannya. Menutupi bagian-bagian yang harus ditutupi ya tentunya. Oke. Dress, one piece. Nah ini itemnya. Aksesoris untuk pendukung di sini. Jadi kita butuh hal-hal yang berhubungan yang akan kita tampilkan di panggung runway ini. Apalagi kita lihat sini. Nih. Kita lihat woman basic top dan outer. Nah ini kan biasa kan kita jual ya.
yang ada di pasaran seperti ini kan, ya. Dan pasti para teman-teman di sini juga akan menjual yang mudah dijual. Inilah, ya. Tentunya tipe-tipenya seperti ini. Kemudian juga bottom. Nah, ada celana, ada skirt, ya, ada bermuda, ada trouser, ada celana panjang, ada long skirt. Nah, ini yang prianya, main basic. Ya, pasti ada t-shirt, ada vest, jacket, ada kemeja pasti, ada parka mungkin ataupun long jacket. Nah, celana panjang tentunya, ya, basic bottomnya, nah seperti ini bentuk-bentukannya. Nah, dress tentunya, ya, apalagi busana muslim pasti ada dress seperti ini. Nah, one piece, jumpsuit, ya. Ini jumpsuit oke nggak dijual saat ini? Walaupun susah ya kalau mau toilet ya, lumayan bekas-bekas semua ya. Tapi keren ini, anyway. Oke. Lihat lagi di sini. Nah, aksesoris sebagai pelengkap, ya. Tas tentunya ya kan, apa yang sekarang kan ini. Tas ini kan ada di IKEA murah banget, 100.000 2 biji ya. Ini yang jala-jala ini ya. Kemudian ini kan mudah ya, bisa create lagi kan, seperti itu. Oke, ini topi kan, kayak gini kan, ada banyak ya, pastinya ya. Kemudian juga ya akan memudahkan aksesoris, ya, obi, sabuk, ini untuk pendukung. Kemudian sepatu, sandal, nah itu juga salah satu pendukungnya. Jadi itu untuk melengkapi runway collection kita, walaupun pakaian kita basic ya. Oke, kita lanjut lagi. How to create, ya tadi kan sudah sampaikan. Apa yang disampaikan di sini adalah inspirasi ya. Inspirasi itu penting sekali ya. Untuk membuat sesuatu harus ada inspirasi, apapun itu ya. Ngebohong aja mesti ada inspirasi dong ya, ngobrol ya. Curhat ada inspirasi, ada topik ya. Jadi ada maknanya, ada intinya pembicaraan itu apa. Jadi kita harus ada inspirasi. Kemudian style, ya, gaya ya. Gaya yang akan kita sampaikan apa? Nanti kita bahas ya. Itu pasti udah pada tahu juga. Nah, tentunya ada mix and match. Ini padu padan ini penting ya. Harus punya selera memadu padankan, apalagi komposisi warna ya. Selain warna hitam, apalagi sih warna yang disampaikan nanti. Harus tahu, sense of color-nya harus mengerti. Ya, jangan buta warna. Ya, kita bergerak di bidang fashion nggak boleh buta warna. Ya, seperti itu. Oke. Nah, inspiration bisa dapat dari mana? Budaya, culture, art, ya, arsitektur, sculpture, ya, paint, film, musik dan sebagainya. Itu adalah inspirasi kita tentunya. Ya, fashion brand, fashion designer, ya. Trend forecasting tentunya. Di sini penting sekali trend forecasting ini. Ya, karena untuk bisa mencapai inspirasi tersebut tetap dalam jalur kita tidak jadi kuno. Walaupun kita membahas segala sesuatu yang berhubungan inspirasi masa silam, tapi tampilan tidak boleh kuno. Makanya kita harus berada di sekitar sini. Oke? Kita lanjut lagi, nih kita ambil misalkan culture, nih inspirasi culture ini saya pernah menggarap ini ya. Ini culture ini budaya, saya mendapatkan bahan-bahan tersebut dari batik Ciwaringin. Ya, batik mungkin yang Mas Nura sampaikan di sini yang ada batik Cirebon ya Mas ya. Saya dapatkan batik Ciwaringin dan tenun Garut, ya. Bagaimana supaya menampilkan ini berbeda di panggung besar bersama desainer lainnya, ya, agar kita tetap menonjol. Nah, ini ceritanya penting fashion show ya, bukan ready to wear, tapi baju yang diharapkan kita mengangkat budaya Jawa Barat dengan tampilan yang berbeda. Nah, ini mengambil inspirasi ini dari culture. Saya gabungkan dengan art di sini, ya. Yang ada di bagian dada, ini mungkin nggak kelihatan karena terlalu terang. Itu adalah taplak meja, ya. Taplak meja di bagian dada yang mengkilat itu terbuat dari lokan, kulit lokan, ya. Itu ketika ini ada disponsor oleh BI Bandung. Saya main ke kantor BI, ternyata di meja BI itu ada taplak. Saya bilang, ini taplak dari mana? Dari binaannya. Saya ambil,
Boleh saya minta? Boleh. Dikasih beberapa biji. Saya gunting, saya tempelin logam-logam, jadilah aksesoris di bagian depan itu taplak. Ya, jadi kita harus bisa berkreasi seperti itu. Jadi harus bisa melihat segala sesuatu potensi yang ada dan memanfaatkan kesempatan itu dengan baik ya. Ini kain dapat berapa? 50 lembar. Satu kainnya 1 juta rupiah. Ya, berarti saya mendapatkan support 50 juta rupiah dari bentuk kain. Dan saya optimalkan bentuk besar-besar seperti itu. Kenapa? Karena saya memperlihatkan motif batik begitu indahnya, begitu mereka muter, itu kelihatan bentuk motifnya dari situ. Ya, jadi memadu padankannya dalam same color yang seperti ini. Saya inspirasi dari art dan budaya di sini. Ini dari sini, ini judulnya adalah Eastern Society. Jadi social life daripada timur. Jadi mereka pakai sarung tangan, gayanya gaya-gaya bule, ya gaya-gaya barat seperti itu. Tapi bajunya batik, agak galak bajunya, lebar-lebar seperti itu. Ya, ini dengan bentukan seperti ini, suatu hal yang bisa ditampilkan dan juga orang melihat kain tersebut. Tidak hanya menonton karya saya, tapi saya menampilkan karya daripada si perajin. Dan saya tidak menggunting terlalu banyak, tidak memotong, tapi saya memadu padankan komposisi itu. Oke, ya. Next lagi. Nah, saya gabung dengan art seperti ini. Ini adalah art. Jadi tadi itu saya gabung antara culture dan art, hasilnya seperti tadi. Ya, komposisinya jadi teplok seperti itu. Ini painting, saya gabungkan dengan culture seperti itu. Oke. Nah, penggabungannya adalah, nah, kemudian dari film inspirasi tersebut. Saya tertarik film Oshin zaman dulu kecil, ya. Oshin miskin kecil, bajunya biru, ya, nggak pernah berwarna-warni. Tidur pun pakai itu, bantalnya robek-robek. Disambung-sambung, dijahit-jahit, jadi patchwork, ya. Apa yang patchwork Jepang tuh dengan tisikan jarumnya apa? Hachiko, ya. Itu menjadi inspirasi saya dari film Memoir of Geisha, ya. Memoir of Geisha ini menjadi inspirasi saya. Saya menonton sampai berpuluh-puluh kali. Nonton Sayurinya menjadi geisanya dan sebagainya, semua itu menjadi inspirasi dan menjadikan itu sebuah karya, ya. Dan saya tertarik dengan prinsip orang Jepang yang memang saya mesti bawa-bawaan ya. Ya, dan juga mereka miskin itu benar-benar miskin zaman dulu itu seperti itu. Seperti apa hasilnya? Nah, ini yang ditampilkan di sini. Jadi campuran kembali lagi kain tradisional yang ditampilkan Mas Nuna itu ada di bagian sini. Saya gabung dengan denim. Tadi disponsori oleh Tama Multi Sandang, denimnya dan kain-kain katunnya. Sampai mereka bingung ini kain yang mana ya, nggak kelihatan gitu kan. Karena saya coba untuk menampilkan yang berbeda. Oke. Nih, mereka bawa keranjang, rambutnya kusam, kayak kena cacar mukanya. Nah, itu juga salah satu yang harus kita tampilkan total look, ya. Bahwa mereka adalah orang miskin di sini, ya. Nah, ini udah tampilannya sudah menjadi geisanya ceritanya. Jadi ini pepadu padan seperti ini, bisa seperti itu. Ini kurang jelas ya. Jadi karena terang, ya. Seperti itu. Ini inspirasi saya dari film, ya, Memoir of Geisha. Seperti itu. Ini pakai padi di sini, ya. Jadi saya kasih padi di sini biar kelihatan tampak benar-benar mereka tuh dari dua kelompok yang berbeda, ya, seperti itu. Nah, ini adalah fashion brand. Fashion brand yang kita lakukan adalah Uniqlo dan Zara dan Y3. Saya selalu melihat hal ini. Kenapa? Uniqlo itu adalah salah satu pakaian basic ya, buatan Jepang. Berapa orang yang antri di Uniqlo tiap harinya? Bisa dilihat, ya? Bukan yang mengantri di kasirnya Uniqlo setiap hari melihat kan antrian begitu panjang. Kenapa mereka laku? Ada yang bisa kasih tahu? Karena apa? Terjangkau dan basic, ya. Tapi tampilan mereka tuh meyakinkan kita untuk membelinya. Kalau perlu beli berapa? Satu baju berapa warna? 3 warna, 4 warna dibeli ya. Sampai pakaian dalam terus berapa biji, sampai datang kayak mau nyuci ya, baju kotor ke kasir itu.
nggak peduli berapa juta dibayar, pokoknya beli basic dan happy dia membeli Uniqlo. Nah, bagaimana dengan Zara? Sama juga kan, walaupun kadang berpikir membeli Zara itu masih berpikir karena lumayan lebih mahal daripada Uniqlo. Tetapi setiap tren yang muncul, Zara selalu menampilkan dan kita akan tertarik untuk membelinya. Oke. Nah, Y3. Y3 adalah ready to wear-nya dari desainer siapa? Yohji Yamamoto. Ya, itu Y3 adalah second line-nya. Itu juga adalah salah satu sangat laris ya di pasaran, walaupun harganya memang mahal. Tetapi warna hitam dan agak lebih sporty gayanya itu akan menjadikan fashion brand ini menjadi pilihan dan juga favorit ya setiap orangnya. Oke, nih kita lihat di sini, ini Uniqlo. Basic tapi tampilannya keren dan siapapun bisa memakainya. Orang tidak akan mengernyitkan dahi ketika orang memakai Uniqlo. Aman, ya. Siapapun memakainya akan aman. Kita lihat lagi. Nih, ini adalah international local brand designer. Ini adalah sebagai inspirasi juga bahwa kita harus melihat bahwa setiap desainer bisa menjadi inspirasi buat kita. Apa yang bisa dilihat dari para fashion designer dan fashion local brand? Mungkin cuttingnya, stylingnya, ya, komposisi warnanya itu bisa jadikan inspirasi buat kita. Ya, kita boleh melihatnya, tetapi kita tidak menconteknya. Tapi itu menjadikan sebuah inspirasi buat kita. Oke, kita lanjut lagi. Nih, Dior Men Fall ini lihat tuh. Ini semua basic item, tapi tampilannya menarik ya. Ada sling bag, ada parka, ada tas di bawah. Bagaimana secara styling dan komposisinya sangat amat berbeda. Ya, ini juga adalah bisa menjadikan inspirasi buat kita karena ini sedang tren saat ini. Ya, dari dulu pun juga pakaian pria mungkin hanya kemeja, t-shirt, celana panjang, tapi cara memakainya yang berbeda. Oke, nih bawa tasnya sini ya, kayak mau ngungsi gitu kan ya. Tapi keren karena mereka yang pakai. Kalau kita kan ke terminal Cicahem itu kan pakai gitu, kayak mau ngungsi kan ya. Jadi itu gaya mereka memakainya seperti itu ya. Oke, lanjut nih. Givenchy Resort ya, ini juga sama. Ini inspirasinya mereka dari art ya. Mereka bekerja sama dengan seniman. Ini graffiti di sini. Nih, mereka menampilkannya gayanya basic sekali, tapi ada print-print di situ menggunakan handprint dengan bentuk yang sangat bagus di sini. Padahal item per itemnya sangat basic. Ini Givenchy Resort, ya. Ini salah satu yang bisa kita tampilkan, walaupun basic item bisa tampil berbeda. Ini akan saya sampaikan di sini maksudnya. Jadi kita harus berkreasi untuk menyampaikan segala sesuatu yang basic menjadi yang berbeda seperti itu. Oke. Nih, ini David Koma ya. David Koma ini menyampaikan segala sesuatu yang seksi ya, terbuka di sini. Tapi dengan beberapa bagian cutting yang sangat hebat di sini ya, David Koma ini. Ini bisa menjadikan inspirasi juga bahwa pakaian pendek pun bisa pakai jaket bomber jaket leather ya. Dengan sarung tangan panjang, kaos kaki panjang, pada basic item semuanya. Ini yang mesti sampaikan. Jadi tidak harus rumit ya, tapi segala sesuatu yang mudah untuk bisa dicerna seperti itu. Nah, trend forecasting nanti akan disampaikan oleh Ibu Dina. Ini saya memakai tahun lalu ya. Ini saya menggunakan dari trend forecasting sebagai inspirasi saya. Di sini saya menggunakan kain dari Makassar, kain Lagosi ya. Tapi saya tampilkan dengan tema exploration, judulnya Seeing the Light. Nah ini saya buat semua baju-bajunya puffy ya, baju untuk musim dingin, tapi dalam busana muslim seperti ini. Jadi tidak terlihat tradisional, walaupun bahannya bahan tradisional ya, dari Sulawesi seperti itu. Oke. Nah, style fashion ada apa saja tahu ya? Saya nggak usah nanya-nanya lagi nih. Ada klasik elegan,
Ya, ini Budina juga selalu membahas ini ya. Kita selalu harus ingat ini Budina ya. Ini adalah patokan buat kita. Style fashion adalah klasik, elegan, simple, rapi, minimalis. Ya, kalau mau menyampaikan klasik, elegan. Jadi jangan tiba-tiba ribet dengan segala macam, mau elegan tapi trembel itu loh. Jangan sampai begitu ya. Jadi harus simple, rapi, minimalis ya kalau klasik, elegan. Kemudian feminin, romantik. Tidak harus bunga-bunga ya. Tidak harus melambai-lambai juga. Tapi bentukannya bisa lembut, feminin, terus lovely, apa ya, lebih beauty, lebih adem dilihatnya ya, femininnya seperti itu. Kalau untuk temanya feminin romantik, boleh gabung nggak feminin dengan elegan? Boleh, elegan yang feminin boleh, tinggal cross aja di situ, pintar-pintarnya kita ya, tidak ada yang melarang seperti itu. Berikutnya lagi, nih casual sporty, ini pasti teman-teman di sini sukanya ini casual sporty. Nah, nyaman, relax, dinamis ya. Pasti pakai sepatu boot bawahnya ya, kalau busana muslim. Anda pakai sepatu boot? Oh enggak, ada. Oke. Ya, nyaman, relax, dinamis di sini. Nah, ini juga sexy, alluring. Ini mungkin sudah jarang yang memakai baju seksi ya. Karena mungkin musim pandemik begini tidak ada pesta yang terbuka-terbuka, semua tertutup, muka aja ditutup. Nah, jadi kita ini salah satu bagian daripada style harus ada juga, walaupun tidak harus terbuka seperti ini, tapi juga mungkin dari warna, dari apa mungkin bisa diambil. Yang berani, agresif, menonjolkan diri ya. Bukan berarti membuka diri, bagian-bagian tubuh bukan, tetapi juga bisa menyampaikan dengan ciri tersebut ya. Nah, ini art of beat. Art of beat itu gaya berpakaian seperti seniman ya sebenarnya. Cuma juga lebih ke gayanya, lebih ke artistik, unik dan menarik nih. Art of beat ini bisa motif-motif daripada artistik ya seperti ini. Ya, ini karya Tom Brown nih ya, yang susah dibuat buat kita dan juga bukan ready to wear ya. Oke, ini kita berbagai style. Nah, ini berhubungan dengan kain yang Mas Sunda tadi sampaikan, ini mungkin eksotik, dramatik ya. Unik, ada etiknya, ada antiknya. Jadi ini lebih menggabungkan beberapa motif-motif tradisional bisa di sini. Mungkin gaya lebih kayak bohemian dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini from basic item ke kreasinya bagaimana? Nah, run to runway collection. Nah, biar tidak ngantuk, saya boleh dibantu sama teman saya. Boleh dibantu? Silakan bajunya dibawa dulu. Jadi ada sedikit tips ya untuk bisa menyampaikan bahwa kita bisa men-styling segala sesuatu yang basic menjadi sesuatu yang berbeda. Oke. Nah, kita baru bawa sini. Oke, silakan rombongan ini. Ya. Mungkin boleh dibantu teman saya Flores Cantika, boleh tampil ke sini. Silakan. Flores. Nah, ini adalah Flores Cantika ya. Ya, belum nanti aja. Belum. Nah, Flores ini menggunakan pakaian sangat amat basic. Ini apa? Kemeja dan celana kulot palazzo lebar di sini ya. Bagaimana supaya tampilan seperti ini yang sangat basic ini bisa tampil di panggung runway? Seperti apa? Ya. Kita butuh apa? Ya, butuh kreativitas dan tadi adalah inspirasi. Baik ya. Nanti saya coba ya dengan apa di sini. Masih semangat kan? Ayo dong, semangat. Ini saya ada Obi ini laris manis ya. Dari beberapa tahun lalu saya jualan ini, tetap aja saya produksi sampai hari ini begini ya. Berarti orang butuh untuk aksen di dalam pinggangnya, oke?
kalau pinggangnya masih sekecil ini boleh ikat kencang-kencang ya. Kalau kamu kan nggak mungkin. Ya, lihat bedanya. Before, after. Nah ini adalah sebagai aksen warna ya, seperti ini warna menjadi merah di bagian sini sudah berbeda. Udah beda belum? Udah. Ini untuk menyambut 17 Agustus sudah bisa dipakai ya. Oke. Perbedaan kain tadi yang dipakai Flores dengan ini adalah kain polos yang saya bordir dengan motif yang sama. Jadi ini untuk mengimbangi tampilan yang tadi. Kita lihat. Oke, nah jadi ini basic item menjadi suatu yang berbeda hanya dengan sekedar menggunakan tali temali di bagian lengan dan leher. Ini juga sabuk karate warna merah sebenarnya tipenya. Ya, ini sabuk karate ini ya. Kemudian juga ini hanya sebatas selendang ya, bukan yang susah dibuatnya. Nah, mengandalkan sedikit kreativitas dan juga inspirasi kita bisa tampilkan sesuatu yang berbeda. Boleh dibantu Pak Andi musik, silakan Ilham jalan. Terima kasih Ilham, tepuk tangan buat Ilham. Ya, berikutnya Flores sudah siap. Flores. Ya, sambil menunggu ini adalah kita berkreasi antara basic item menjadi sebuah runway collection. Yuk Flores silakan, yang berikutnya adalah seperti ini. Flores hanya menggunakan jumpsuit. Jumpsuit berwarna beige ya. Ya, ini kita melihat ini dipakai untuk hanya pergi ke mall mungkin ya, seperti ini. Ya, jadi ini bekas laundry, oke. Oke, ini hanya sebuah jumpsuit ya, one piece, sangat amat basic. Bagaimana menampilkan sebuah kreasi yang berbeda? Kita lihat ya. Anda boleh bantu, Mas, Mbak, pegangin mic. Oke, ini koleksi berikutnya sebentar ya. Ini perlu agak-agak repot dikit ya. Ini bukan rumput ya. Ini sudah menutupi bagian leher dengan tampilan yang sudah berbedakan. Oke. Kita masukin lagi di sini adalah outer.
berbeda bukan? Tidak ya. Oke, satu lagi adalah topi. Nah, topi ini saya beli udah jadi, kita tambahin lagi denim. Biar beda yang ada di Miniso ya. Beda tidak? Kadang hanya sebuah jam. Ilham sudah siap? Yuk, sampai di sini. Ini ada sarung tangan. Buat naik motor bisa. Nih. Ilham sendiri memakai setelan celana pendek dan kemeja saja di sini. Apa yang bisa membedakan biar tampilannya tidak seperti mau ke pantai saja seperti ini ya. Karena ini untuk panggung runway. Oke. Kita perlu buat tensi darah ya ini. Nah, tuh. Saya terinspirasi oleh mbak-mbak di puskesmas nih. Gitu kan. Jadi kayak mau tensi darah kan gitu kan, pompa, nah sama juga. Tarik. Nah, perlu kesiapan ya dalam trik dalam fashion show itu, karet biar nggak melorot ya, seperti itu. Pegang. Karena kalau nggak melorot ya. Dia pada hanya ini. Gimana Mas, tensinya normal ya? Ini bukan mau ribet ya, tapi berkreasi ya. Padahal ribet juga buatnya. Perlu styling ya, seperti ini. Kita sambil mencoba, sambil dipelajari ke modelnya. Karena perlu untuk perubahan di badan orang masing-masing berbeda. Karena Pak Jokowi waktu pakai beginian, saya juga ikut-ikutan juga pakai begini. Ini tas ini bekas beli salak, ya sayang dibuang, saya pakai untuk fashion show aja. Oke, jadi terima kasih. Jadi inilah gaya yang berbeda dari basic item yang hanya sekedar blus dan celana pendek. Masukin sih tangannya. Nah, attitude mode juga kita harus ajarin. Harus masuk kantong sebelah, jalannya lebih cool, senyum sedikit, arogan. Nah, kita perlu seperti itu ya. Perlu sampaikan ke mereka model bahwa ini adalah safari look ya, gaya seperti ini, agak sedikit nomaden ya, seperti biasa. Nah, jadi
Ini gaya-gaya ini tampilkan dari basic item menjadi yang berbeda, hanya memakai aksesoris dan sesuatu yang bisa menampilkan sesuatu berbeda. Silakan Pak Andi pakai musik, jalan berdua, one by one, silakan. Ya, one by one. Blank page, stay with it. Let it go, let it go, let it go. Let it go, let it go, let it go. Blank page, stay with it. Let it go, let it go, let it go. Let it go, let it go. Let it go. Blank page, stay with it. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Blank page, stay with it. Put your dream in it. Can't keep it, don't give it. Won't learn, no limit. Chase down, play with it. Penetrate, shape shifted. Hold still, don't spill it. Bottom out, get lifted. Tepuk tangan buat Flores dan Ilham. Foto dulu. Ravenous won't quit it. Freak out. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya. Let go. Gimana? Ada pencerahan? Ya. Jadi kita harus jelas ya, segala sesuatunya perlu kreativitas. Oke, saya tampilkan lagi sedikit sebelum menutup ya, sebelum ada pertanyaan. Mudah-mudahan belum bosan. Pak Andi belum? Oke. Mix and match tadi ya. Saya akan menyampaikan setelah tampilan tadi, koleksi ready to wear saya itu adalah MYMD itu sangat basic banget ya. Sangat basic seperti yang tadi jumpsuit dan saya yang pakai seperti ini. Ini adalah semua hanya polosan-polosan saja ya. Kemudian saya tampilkan padukan ya untuk bisa disampaikan bagaimana untuk bisa berbeda. Nah, ini ada koleksi satu di sini, Pandemic Battle mengangkat tenun. Pernah terjadi koleksi ini. Kemudian juga ada koleksi berikutnya. Nah, ini koleksi JMFW sama juga seperti ini warna-warnanya ya. Kemudian saya dihadapkan harus menghadapi sebuah show, harus menampilkan 23 look ya. Dan saya menggabungkan 3 koleksi tersebut menjadi seperti ini. Nah, tampilannya berbeda 23 look, jadi saya tampilkan seperti ini. Nah, dari semuanya itu tampilan berbeda lagi, tinggal kreativitas dan inspirasi kita apa dan perlu apa? Dari inspirasi adalah story. Kita butuh story, cerita, ya, kisah apa yang kita akan sampaikan di situ, ya. Jangan tidak ada meaning-nya, jadi tidak jelas. Nah, kita harus sampaikan itu semua di situ di dalam sebuah koleksi dan terlihat ketika kita menampilkan koleksi, signature kita ada di sana, personal brand kita juga ada di sana, ya. Personal style kita juga ada di sana, semuanya seperti itu, ya. Ketika kita ingin menampilkan dari from railway to runway itu seperti apa, ya. Jadi di sini kita sudah selesai karena saya percepat untuk bisa menyampaikan tetap keep going knowledge ya. Salah tulisannya hard work, creativity and a little luck ya. Oke. Jadi ini pastikan semua percaya diri ya, jelas, punya signature, punya keinginan dan punya kemauan untuk menampilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Deden. Wah, keren banget ini Pak inspirasinya. Bapak tetap di sini dulu karena kita akan membuka untuk sesi Ya, tanya silakan, jawab. dengan senang Dipersilakan untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua jika ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau bertanya atau mau nanti Ya, saja? silahkan.
Oh, sudah ada. Perkenalkan, saya Sophia Dewi Anjani dari Telkom University. Tadi saya mau nanya, kan tadi ada kain tradisional untuk di yang perempuannya dipakein. Terus kalau di laki-lakinya itu ngadaptasi tapi dibordir di kain polos. Apakah itu mengubah maknanya tersendiri dari bordiran itu kan asalnya kain tradisional. Dan apabila misalkan warnanya diubah kayak misalkan ngikutin trend forecast misalkan yang pastel. Terus kainnya atau enggak bordirannya itu dirubah jadi pastel juga, apakah mengubah maknanya atau tidak? Oke. Terima kasih. Terima kasih, langsung jawab ya. Nah, silakan, sebagai fashion designer atau mungkin ya kita mempunyai brand, kita harus mengadakan intuisi kita ya. Yakin terhadap diri kita tidak ada yang menghalangi. Tapi kita juga harus on the track. Yang arti tetap di dalam jalur di mana fashion tersebut lagi digemari. Oke? Nah, dalam menentukan kita kain wastra Indonesia, kita buat dengan bordir, itu hak kita, ya, tidak ada yang melarangnya, ya. Jadi itu kita menyampaikan segala sesuatu dengan jelas juga, asal tidak menyalahi daripada inspirasi kita dan juga cara kita mempromosikan brand kita. Nah, kemudian warna tentang trend forecasting. Trend forecasting ini adalah sebagai guidance, sisanya balik lagi ke diri kita. Bagaimana kita akan mengambil daripada pada semua tren tersebut, ya. Jadi kita yang menentukan dan yang membuat keputusan adalah diri kita. Jadi harus punya prinsip bahwa adalah kreativitas tanpa batas. Ya, jadi kita harus menjalankan itu semua. Ya, walaupun mungkin hidup ini tak indah mood board ya, seperti itu. Jadi kita juga harus bisa menyampaikan itu semua dengan baik. Bahwa kreativitas ini tidak ada yang melarang, asal kita menjalankannya dengan baik dan sesuai dengan aturan dan estetika seperti itu. Cukup jelas? Ya, terima kasih. Ya, silakan. Selamat siang, terima kasih. Ya. Perkenalkan saya Ana, saya pendatang baru di yang bikin sendiri gitu kan. Ya, selamat datang. Selamat datang. Ya. Sebelumnya saya kan fashion juga, fashion and craft, tapi saya beli gitu. Nah, baru sejak ke Bandung nih Februari ini, saya mulai produksi sendiri baju-baju muslim gitu kan, gamis-gamis. Nah, saya tuh belum bisa, tadi kan Bapak bilang harus ada historinya. Nah, sekarang tuh saya udah mulai produksi, udah mulai dipajang di Ciwok ya. Sebatas baru saya suka, oh saya pingin bikin baju gini, warnanya ini, detailnya ini. Tapi belum bisa menceritakan apa sih gitu kan. Nah, bagaimana untuk mengasah bisa menceritakan bahwa saya ingin menyampaikan ini loh produk saya itu seperti ini. Itu belum bisa. Terima kasih, mohon inputannya. Selamat datang Bu ya di dunia fashion. Jadi seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kita harus tahu landasan, fondasi dalam kita berpikir tentang fashion. Ya, semua mudah, tinggal klik tombol keluar semua apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau kita tidak punya fondasi atau kita tidak pernah belajar, kita tidak akan pernah tahu. Jadi saran saya Ibu mulai belajar apapun itu, mau short course ataupun mungkin belajar dimanapun juga, atau mungkin nanti EFC mengadakan workshop. Nah, coba belajar bagaimana supaya bisa menyampaikan itu, mewujudkan atau menyampaikan biar bisa terrealisasi apa yang Ibu sampaikan nanti seperti itu. Jadi kan kalau misalnya kita hanya tahu, oh begini, nggak tahu kan? Tapi kalau kita belajar, kita akan tahu menyampaikan seperti apa. Cukup jelas Bu? Ya, jadi harus belajar, nanti ada guidance seperti itu dan mudah. Tidak ada yang sulit. Yang penting kita ada kemauan, pasti di situ ada keinginan, bukan jalan ya. Oke. Begitu Bu, terima kasih. Ya, dipersilakan untuk satu penanya lagi ya Pak ya. Boleh, silakan, masih ada waktu kan? Ya, silakan. Apa kabar Pak? Belum ketemu tadi. Halo, selamat pagi, siang. Aku mau nanya tentang inspirasi. Boleh dibuka biar jelas. Oh, nggak apa-apa. Iya, Bapak. Aku mau nanya tentang inspirasi. Sejauh mana satu desainer bisa ngambil inspirasi dari desainer lain? Maksudnya selain dalam logo atau ciri khas tertentu, soalnya kan kayak dari tadi ngomongin Pinterest. Banyak banget pasti kayak yang terambil idenya kan. Itu kayak ada garis pembatasnya gitu. Oke. Makasih. Ya, makasih. Jadi kita boleh terinspirasi dari berbagai macam desainer. Kita boleh dan tidak ada yang melarang bahwa kita punya favorit desainer. Ya, minimal 4. Ya, 4 tersebut dibatokannya adalah kita suka akan stylingnya,
ya, komposisi warnanya, motifnya, cuttingnya, silahkan siapapun itu, kalian mix menjadi suatu genre yang baru lagi, style yang baru lagi, seperti itu. Tetapi inspirasi akan datang berubah setiap saat, ketika tren berhembus juga berbeda-beda setiap saatnya, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa tren adalah sebagai guidance, tetapi kita juga punya prinsip dalam membuat desain. Dari itulah kita punya DNA, dalam arti produk kita tuh punya DNA-nya, punya stylenya. Ya, kenapa? Ketika saya mengeluarkan tadi gaya Halson tersebut, tali temali dan sebagainya itu, ketika orang lain muncul, pasti itu ingatnya baju saya. Nah, harus bisa menggebrak seperti itu. Apa yang membedakan? Ya, dicoba dari diri sendiri, berani mati. Dan mati in the nice way ya. Saya pakai baju begini, saya berani mati. Bapak-bapak seumur saya, Pak Peter, berani pakai saya nggak? Ya berani ya, pakai nggak berani. Nah, jadi hal itu kita harus memberanikan diri. Ya, ya saya pakai sarung karena Bu Dina memaksa saya untuk memakai sarung. Padahal Bu Dina nggak pernah pakai sarung. Karena kita punya kampanye bergerak sarung, pergerakan membuat pakai sarung, Mas Taruna saya suruh pakai sarung. Ke bandara pun saya memakai sarung walaupun ya karena orang melihat kenapa itu pakai sarung. Mas ini seragam apa? Ini seragam Garuda Syariah. Nah, gitu aja. Jadi kita tidak harus juga malu menyampaikan itu semua, ya kan? Jadi kita harus bisa mencoba dari diri kita sendiri untuk bisa punya style ya. Kamu juga udah oke stylenya, rambut ke sebelah sini gitu kan. Nah udah beda, nah itu penting seperti itu. Jadi kita punya signature style ya. Jangan sama ya. Saya gak pernah mau sama dengan si A si B. Saya dengan Mas Taruna masing-masing berbeda walaupun mau pakai sarung bersama-sama. Ya, Mas Taruna pakai anting 2, saya antingnya di hidung tadinya tapi saya lepas karena saya lagi flu. Nah, jadi seperti itulah ya. Jadi kita tidak mau menyamai walaupun semua bersarung. Kami di IFC memakai sarung tetapi mempunyai gaya yang masing-masing berbeda-beda. Ya teman-teman beda kan? Beda ya semuanya. Jadi semua punya signature style. Itu penting diawali dari diri kita sendiri. Oke? Cukup jelas ya? Ya semoga kita bisa ngobrol lagi. Silahkan ada pertanyaan bisa DM saya. Free ya. Yang pertanyaan bagus nanti saya ajak ngobrol lagi. Jadi nanti kita bisa ada IFC Community. Nah, ada yang mau tertarik silahkan bergabung dengan IFC Community. Sebelum menjadi member, kita akan godok dulu di IFC Community. Bukan promosi ya ini ya, tapi memang menyampaikan segala yang akan sampaikan nanti. Ya, semoga bisa bergabung di fashion industry dan membangun bersama-sama. Betul Bu Irva? Oke, terima kasih. Selamat siang.